Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan nanti aku juga bakal tunjukin Bibit Recap ya teman. Nah jadi ini merupakan salah satu fitur baru yang ada di Bibit, dimana Bibit ini kalau misalnya nanti di akhir tahun Bibit akan memberikan kita recap apa aja sih yang terjadi dalam investasi kita dalam satu tahun tersebut. Nah nanti aku bakal tunjukin recap untuk portofolioku pribadi ya teman, tapi kita akan mulai dari review portofolioku dulu saat ini. Saat ini aku memiliki nilai porto sebanyak Rp302.463.772. Total keuntungan, aku udah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp2.931.741. Nah, ini merupakan imbal hasilnya sekitar 0,98% ya, teman. Nah, kalau misal kamu pengen lihat, saat ini aku hanya memiliki satu portofolio karena waktu itu aku udah sempat rapiin, dimana di sini kamu bisa lihat ya, portofolioku hanya tersisa yang investor habit. Aku udah nggak punya portofolio lain, bahkan ya dana pensiunku juga aku hapus ya men. Nah kalau misalnya kita buka di sini, saat ini aku memiliki alokasi pasar uang Rp500.000. Ini cuman saat aku klaim cashback, diklaimnya ke Manulife Dana Kas Syariah, makanya aku punya sedikit di sini ya men. Kemudian sisanya 100% itu masuk ke obligasi. Di sini kamu bisa lihat di obligasi itu ada sekitar Rp301.999.293. Kalau kita buka, isinya tuh cuma ada beberapa ya men. Sukor Investable Fund, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, Dana Mas Stabil, dan masing-masing kamu bisa lihat Sukor Investable Fund portonya sebanyak 141 juta sekian, kemudian Sukor Invest Syariah Sukuk Fund 133.907.000 sekian, kemudian Dana Mas Stabil 25 juta sekian. Nah kalau misalnya kita buka di sini, kenapa aku belinya kebanyakan membeli Sukor Invest? Ini karena biasanya yang aku beli itu adalah yang sifatnya selalu naik. Ini kamu bisa lihat ya men, portofolionya rata-rata mengalami pertumbuhan selalu, dan ini pertumbuhannya cukup stabil ya, dimana satu tahun aku bisa mendapatkan return sebanyak, kalau misalnya kita lihat di sini, return per tahunnya bisa di angka 6,32%. Begitu juga dengan Sukor Invest Syariah, kalau misalnya kita lihat return secara satu tahun, kamu bisa lihat ya 6,52%. Nah mungkin seperti biasa kita bakal top up di Sukor Invest Syariah Sukuk Fund aja ya. Di sini aku bakal pencet beli lagi, dan di sini aku memiliki cashback sebanyak Rp146.000. Ya udah, kita tinggal nyalain cashbacknya. Kemudian mungkin aku bakal beli 9 juta aja ya. Kenapa di sini aku beli 9 juta? Tujuannya adalah supaya aku nggak terkena yang namanya biaya materai. Karena kalau misal transaksi kita lebih dari 10 juta dalam satu hari, otomatis kita bakal kena biaya materai itu bisa sampai 10.000. Maka dari itu kalau aku belinya hanya 9 juta, ini nggak dikenakan ya kan. Kalau misal kamu pengen beli 9,5 juta atau 9,9 juta itu juga boleh. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Kemudian aku tinggal pencet saya menyetujui. Dan di sini aku nyalain cashback. Di sini kamu bisa lihat ya, aku punya cashback sebanyak Rp146.000. Nanti Rp146.000-nya ini bakal masuknya ke Manulife Dana Kas Syariah, nggak bisa masuk ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ya men. Ya udah, kita tinggal pencet bayar sekarang di sini. Kemudian seperti biasa aku bakal bayar menggunakan Cbank aja ya men. Di sini aku bakal pilih BRI. Nah kalau udah, kita tinggal pencet salin di sini. Kemudian seperti biasa kita bakal ke Cbank kita. Nah kalau misalnya udah, apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggal pencet transfer di sini ya men. Setelah itu kita pilih BRI, kemudian BRI Virtual Account. Setelah itu kita tinggal masukin angkanya tadi. Di sini kita tinggal paste nomor rekeningnya, kemudian angkanya kita masukin persis dengan yang tadi kita request. Kalau kamu requestnya berapa, jangan sampai angkanya beda. Kalau beda nanti bisa jadi kendala ya men. Karena tadi aku requestnya sebanyak 9 juta, di sini aku juga harus kirimnya sebanyak 9 juta. Nah aku juga merekomendasikan kamu juga boleh menggunakan Cbank, karena Cbank itu bisa transfer ke bank lain tanpa dikenakan biaya. Di sini kamu bisa lihat ya, 97 kuota gratis tersedia. Aku tinggal pencet selesai di sini, kemudian pencet selanjutnya. Lumayan ya men, dalam satu bulan kita dikasih limit hingga 100, dan biasanya itu udah lebih dari cukup sih. Apalagi kalau misalnya kamu hanya gunakan untuk keperluan sehari-hari kamu, bukan buat bisnis atau apapun, itu pasti cukup ya men. Ya udah, kita tinggal pencet konfirmasi, kemudian masukkan PIN seperti biasa. Nah pembayaran diterima. Kalau misalnya kita pencet ke bibitnya, harusnya udah berhasil ya men. Nah pembayaran berhasil, kemudian kita tinggal nunggu berapa saat sampai verifikasi manajer investasi. Dan kalau misalnya kita back sekarang, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund-nya tinggal menunggu berapa saat, nanti bakal tambah ya. Kalau kita scroll bagian bawah, di sini ada tulisan penjualan dan switching dapat dilakukan setelah 2 hari kerja. Dan di sini ada pembelian baruku sebanyak Rp9 juta masuknya ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Jadi seperti itu ya men, cara berinvestasi di Bibit. Dan kalau misalnya kita lihat portofolio, sekarang portofolioku udah menjadi Rp311.463.772. Oke, nah salah satu update yang kita bisa cek adalah yang tadi aku udah bahas di awal, yaitu Bibit Recap. Caranya gimana kamu
kamu bisa tinggal ke halaman utama, kemudian kamu scroll ke bawah dikit. Di sini kamu bisa lihat ya, ada Bibit Recap 2022, rekapan investasimu di tahun ini. Kalau misal kita pencet sekarang di sini, apa yang terjadi? Nanti kita bakal dibawa ke halaman ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana performa investasi kita atau rekapan investasi kita selama 1 tahun ke belakang. Ini lumayan ya teman, ini buat seru-seruan aja, buat sekalian pantau investasi kamu, apakah di tahun ini ada perkembangan yang signifikan atau enggak. Ini juga bisa sekaligus nge-track gimana performa kamu juga ya teman. Apakah di tahun ini kamu udah disiplin, apakah di tahun ini kamu udah konsisten selalu menyisihkan uang, semuanya bakal direkap di sini. Kita bakal buka rekapanku di tahun ini ya teman. Nah, ini perjalanan investasimu di Bibit Recap 2022, periode 1 Januari 2022 sampai 11 Desember 2022. Oh, berarti ini di rekodnya hanya sampai 11 Desember ya. Kita tinggal swipe di sini, kita bisa lihat sudah 3 tahun 7 bulan kamu investasi di Bibit. Registrasi semenjak 2019. Nah, walaupun aku sebenarnya udah 3 tahun pakai Bibit, tapi sebenarnya nggak dari awal aku masukin secara konsisten di Bibit teman. Kalau misalnya kamu udah ikutin channel ini selama beberapa saat yang lalu, kamu bisa lihat dulunya itu portofolioku kebanyakan diinvestasikan di P2P lending. Karena kenapa? Karena di saat itu aku mainnya sedikit lebih ofensif dan aku masih belum terlalu besar. Jadi aku lebih banyak mainnya di P2P lending terutama yang sifatnya konsumtif ya teman. Aku waktu itu lumayan banyak masuk di asetku, lumayan banyak masuk di Uangmi, Easy Cash, Rupiah Cepat. Kalau misal di total dari P2P lending konsumtif, aku udah mendapatkan ratusan juta juga ada ya teman. Sedangkan dari Bibit, ini dari Bibit aku masih belum mendapatkan keuntungan sebanyak itu. Bahkan kalau kamu lihat tadi floating profitku hanya sekitar 2,9 juta sekian ya teman, yaitu hanya sekitar hampir 1% dari keseluruhan portoku. Dan kenapa belakangan ini aku lumayan banyak taruh di Bibit? Jawabannya adalah di Bibit ini aku cuma taruh buat dana darurat. Dana ini adalah dana yang aku persiapkan nanti kalau sewaktu-waktu di tahun depan aku butuh dana, ternyata ada saham atau aset-aset yang terdiskon karena krisis atau resesi atau apapun yang udah digembar-gemborkan dari tahun lalu. Nah, aku bisa langsung menggunakan uang ini untuk hajar beli aset di harga yang terdiskon ya teman, sehingga nanti pada saat krisis yang udah beres aku bisa mendapatkan pertumbuhan yang signifikan pada portofolioku. Maka dari itu kebanyakan danaku sekarang ada ditaruh di Bibit lumayan ya teman. Di sini kamu bisa lihat sudah 3 tahun 7 bulan aku investasi di Bibit, yaitu semenjak 2019. Nanti aku juga bakal tunjukin grafiknya ya. Tahun ini kamu investasi sebanyak 109 kali. Wah, ini lumayan banyak ya teman. Kalau misalnya normalnya kan biasa orang paling sebulan 1 kali. Ini aku 109 kali. Ini karena aku bikin konten di YouTube dan juga aku lumayan sering menjawab pertanyaan teman-teman seputar Bibit. Biasanya aku sekalian investasi ya. Kalau kamu cek video-video sebelumnya, kan aku sebelum jawab pertanyaan biasa aku masukin dulu, top up dulu. Sekaligus juga aku mengklaim bonus cashback dari teman-teman semua yang menggunakan kode referral ya teman. Karena kalau misal cashback yang nggak sering dipakai dalam beberapa saat itu bisa expire. Maka dari itu biasanya aku langsung habisin aja ya teman. Kayak yang tadi ada 146.000 aku langsung pakai. Karena kalau aku diemin dalam beberapa bulan itu bisa expire ya teman. Nah, jadi bagi kamu yang punya bonus cashback itu kamu juga aku rekomendasikan untuk segera pakai daripada nanti kelupaan akhirnya expire. Mendingan sebaiknya selagi ada kesempatan pakai aja ya teman. Mau kamu top up 100.000 kamu sambil klaim cashback itu juga bisa. Biasanya aku juga seperti itu. Makanya di sini total investasiku lumayan banyak ya teman, yaitu 109 kali. Kalau wajarnya mungkin orang paling sebulan sekali, setahun 12 kali, atau kalau sebulan 2 kali pun paling 20-an kali. Ini 109 kali ya. Lebih tinggi dari 99 investor lainnya. Tapi ini cukup bias karena aku pribadi adalah seorang content creator di bidang keuangan, jadi wajar banget ya kalau top up banyak. Kamu didobatkan menjadi gold digger, si raja investasi. Waduh, sampai disebut gold digger ya kan. Tapi di sini bukan gold, tapi ini gold digger, si raja investasi. Karena tahun ini berhasil meningkatkan nilai investasi sebesar 8.199%,47. Tabungan kamu bisa dipakai buat buka cabang kopi kekinian loh. Waduh, sampai bisa buka bisnis kopi kekinian. Tapi mungkin aku nggak bakal buka bisnis tersebut karena aku lebih suka untuk berinvestasi ya kan. Habis gajian kamu paling sering beli produk Sukor Invest Stable Fund obligasi. Dari produk ini berhasil cuan sebanyak 1,44%. Tadi aku udah tunjukin ke teman di mana portoku emang paling banyak di Sukor Investable Fund ya. Kedua mungkin di Syariah Sukuk Fund, ketiga di Dana Mas Stabil. Itu cuman buat supaya diversifikasi aja ya, men. Kalau kita scroll lagi, nah ini sini kamu bisa lihat ya 3 produk favoritnya ya tadi aku sebut, yaitu Sukor Investable Fund, kemudian Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, kemudian Dana Mas Stabil, dan semuanya adalah reksadana obligasi. Kalau kamu tanya kenapa aku menggunakan reksadana obligasi, karena ini tujuan keuangannya bukan untuk tujuan keuangan yang jangka super panjang di mana aku bisa DCA-in
masukin reksadana saham ya teman, tapi ini buat tujuan keuangan yang bisa sewaktu-waktu aku tarik atau dan darurat. Dan kalau misalnya aku taruh di reksadana pasar uang, sebenarnya juga bisa, cuman karena biasanya returnnya sedikit lebih rendah dan aku tipe orang yang mungkin sedikit lebih berani, makanya nggak apa-apa aku masukin ke reksadana obligasi aja, bisa memberikan return yang lumayan tinggi. Dan reksadana obligasi yang pilih rata-rata memberikan kenaikan setiap hari ya teman, atau pertumbuhan secara konsisten. Kalau kita scroll ke bawah lagi, demi capai bonus nabung rutin, kamu udah pakai 7 kali nabung rutin di tahun ini. Nah ini nabung rutin biasanya aku nggak pakai, ini hanya untuk kalau misalnya aku pengen ngeklaim bonusnya ya teman, karena waktu itu ada promo, lumayan ikutin kayak ginian bisa dapat berapa ratus ribu, kalau nggak salah ya dapat 100 ribu waktu itu, jadi aku ikutin aja program nabung rutin ini. Tapi kalau misalnya biasanya aku lebih prefer untuk aku top up kalau misalnya lagi ada dana dan emang pengen masukin dana aja ya teman, jadi nggak nabung secara rutin. Nah berikutnya kode referral habits, ada 422 teman yang menggunakan Bibit karena kamu. Nah ini artinya cuma teman-teman yang udah mulai berinvestasi menggunakan kode referral habits ini ya. Bagi teman-teman yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral ini, nanti sama-sama dapat bonus ya. Aku dapat bonus, kamu juga dapat bonus, tapi bonusnya tersebut harus kamu gunakan saat kamu membeli reksadana baru, nanti bonusnya bisa diklaim dan bonusnya bakal masuk ke Manulife dan Dana Kas Syariah. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau, nanti bisa kamu langsung jual ya teman setelah kamu dapat produknya. Nah jadi aku juga harus berterima kasih teman-teman karena udah menggunakan kode referral ini, sehingga aku mendapatkan sekitar 10.550.000. Nah ini akan aku gunakan untuk pengembangan channel ini ya teman, supaya nanti kedepannya aku bisa mereview lebih banyak platform dan menjadi value buat teman-teman semua, apalagi yang baru mulai berinvestasi, supaya teman-teman bisa dapat referensi untuk aplikasi apa aja sih yang aman digunakan untuk berinvestasi dan juga yang menjanjikan untuk kamu gunakan sebagai platform diversifikasi investasi kamu ya teman. Kalau kita scroll lagi, it's a wrap, teruskan perjalanan investasi kamu sampai bertemu di Bibit Recap 2023. Nah menurut aku fitur seperti ini keren banget ya teman. Bibit bikin seperti ini supaya kita semakin semangat buat nabungnya, semakin rajin berinvestasi, semakin semangat untuk ngumpulin aset dan mencapai goal keuangan kita. Menurut aku interface seperti ini sangat bagus banget ya, apalagi buat kita semua yang investor-investor pemula ya teman. Dengan kita ngelihat seperti ini, kita pasti lebih terpacu untuk lebih semangat daripada uang yang kita pakai, mendingan kita gunakan untuk berinvestasi dan membangun aset kita. Jadi aplikasi ini sangat mendukung buat para investor baru seperti kita ini ya kan. Gak salah, ini merupakan salah satu platform pembelian reksadana online yang terbaik menurut aku pribadi ya, makanya aku menggunakan Bibit ini. Nah kalau misalnya kita klik ke bagian portofolio, lihat performa portofolio, nih kamu bisa lihat ya pertumbuhannya. Nih yang tadi aku bilang, walaupun dari 2019 tapi kebanyakan aku nggak gitu berinvestasi di awal-awalnya. Kemudian nih berjalannya waktu, sering berjalan waktu itu aku coba top up 160 juta, kemudian aku tarik lagi. Ini tujuannya cuma buat buktiin ke teman-teman. Kemudian aku menggunakan P2P lending lagi selama berapa saat ya. Kemudian dari sana baru perlahan-lahan aku top up sedikit sampai akhirnya menjadi portofolio yang sekarang. Dan karena di tahun depan ada isu resesi, maka aku belakangan ini top up banyak di Bibit ini buat nyimpen dan darurat. Makanya sekarang naik secara signifikan mencapai 300 juta sekian. Jadi begitu ya kan perjalanan portofolioku dari awal berinvestasi di Bibit sampai sekarang. Nah buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara berinvestasinya, kamu juga boleh cek ke bagian playlist Bibit. Aku udah bahas banyak banget mengenai Bibit ya kan. Terus kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu tulis aja di kolom komentar, nanti aku bakal berusaha sebisa mungkin untuk menjawabin semua pertanyaan teman-teman semua, supaya kita bisa sama-sama lebih paham dan kamu juga bisa lebih paham mengenai investasi dan membangun asetmu ini ya kan. Nah mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.